Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Akbar Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Akbar Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais MAJT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu ukhuwah di dalam Al-Quran. Pembahasan tentang ukhuwah di dalam Al-Quran ini membatasi pada penggunaan kata akhun dan derivasinya yang digunakan oleh Al-Quran. Jadi bagaimana atau dalam konteks apa Al-Quran berbicara tentang akhun, ukhuwah, ikhwatun, ikhwan, ukhtun, ukhtaini dan sebagainya. Nah, dalam Al-Quran kata akhun dan derivasinya itu ada di 82 tempat. Ada di 82 tempat. Dan penggunaannya itu ada yang dalam bentuk mufrad, misalnya akhun wa ila adin akhahum huda, atau wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana, atau wa qalat li ukhtihi qussi wa laqad arsalna ila samuda akhahum salihah. Ada juga yang dalam bentuk isim tasniyah atau bentuk ganda, ya, misalnya wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ada juga dalam bentuk jama', misalnya ikhwah wa jaa ikhwatu yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu mungkirun, pakai ikhwah. Ada juga yang pakai kata akhwat, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, ada. Atau alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu, ikhwan dalam bentuk jama'. Jadi Al-Quran berbicara tentang ukhuwah, dilihat dari sisi lafaz ini termasuk komprehensif atau merata, ya. Ada yang dalam bentuk mufrad tunggal, ada yang bentuk ganda atau musanna isim tasniyah, ada juga yang dalam bentuk jama'. Ada juga yang dalam bentuk mudzakkar, ada juga yang dalam bentuk muannas atau untuk perempuan. Nah, ini akan menarik sekali, ya. Akan menarik sekali karena apa? Dari sisi lafaz ini merata ke seluruh segmen masyarakat atau segmen individu. Kata akhun atau ukhuwah itu sendiri kalau secara bahasa itu adalah liddilalati atau liddalalati alal mulazamati wal misliyati wal qasdi. Jadi makna menurut bahasa dari kata akhun, ukhuwah, ukhtun, ya, itu adalah yang digunakan untuk menunjukkan al-mulazamah. Mulazamah itu artinya adalah
pendampingan secara intensif, pendampingan secara terus-menerus dengan mulazamah. Misalnya ada murid yang terus menemani guru, melayani guru, itu biasa disebut dengan mulazamah. Seorang santri yang terus membaca Al-Quran, kemana-mana Al-Quran dibaca, dibawa, itu disebut juga dengan mulazamah. Yang kedua adalah al-mithliyah, yaitu penyerupaan atau kesepadanan. Dan ini adalah konsekuensi dari mulazamah. Konsekuensi dari mulazamah bahwa seseorang kalau terus-menerus bersama dengan orang yang solih, maka secara alam bawah sadar dia juga akan meniru. Dia akan meniru. Mulai dari cara memakai peci, cara sholat, cara berjalan, gaya hidup dan sebagainya. Makanya ada sebuah hadis yang berbunyi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini adalah kaidah umum ya, kaidah umum. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga dari ukhuwah atau persaudaraan itu adalah al-qasdu. Ada kesengajaan. Maksudnya apa? Maksudnya suatu persaudaraan bisa menjadi bermakna itu tidak hanya sekedar formalistik, tidak hanya sekedar perilaku luaran saja, tapi ada hati di situ, ada jiwa yang hadir, ada tujuan yang melatar belakangi atau melandasi mengapa seseorang itu mulazamah, mengapa seseorang itu tiru-tiru. Itu namanya ukhuwah. Ya memang terkadang ada orang yang tiru-tiru, misalnya anak-anak pang, misalnya ya, anak-anak pang tiru-tiru dengan rambut yang berdiri, tiru-tiru pakai telinga yang dirantai, tiru-tiru telinga yang dibolong. Kenapa kok itu? Ya pokoknya tiru-tiru misalnya. Yang disebut dengan rubuh-rubuh gedang, ya ini tidak bisa kita namakan sebagai ukhuwah. Tidak bisa dinamakan sebagai ukhuwah. Karena apa? Jiwa tidak hadir di situ, hati tidak hadir di situ. Jadi penyerupaannya itu hanya penyerupaan yang formalistik. Kadang kita temukan ada seorang bawahan yang tiap hari melayani atasan, kemana-mana mengikuti, disuruh ini, disuruh itu, ya. Bahkan pakaiannya juga seragam dengan atasannya. Akan tetapi kalau tidak ada al-qasdu, jiwa tidak hadir di situ, hati tidak hadir di situ, itu tidak bisa disebut sebagai ukhuwah. Tidak bisa disebut sebagai ukhuwah. Kalau tiga-tiganya ada, indikator tiga-tiganya ada, itu adalah ukhuwah dalam arti yang sebenar-benarnya. Ya meskipun dalam prakteknya kita bisa melihat contoh itu juga sulit ya. Bahkan orang yang satu kandungan atau saudara kandung misalnya ya, dari wajah mirip, selalu bersama, tapi barangkali tidak ada hati, tidak ada jiwa yang hadir di dalam kebersamaan itu. Sebaliknya, terkadang tidak ada hubungan nasab sama sekali, tidak ada hubungan
kedaerahan, tidak ada hubungan profesi, tapi terjalin suatu ukhuwah. Karena apa? Karena ada jiwa yang hadir dalam ikatan itu, ada hati yang hadir di dalam ikatan itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa makna ukhuwah atau persaudaraan yang ideal itu ketika di dalamnya ada 3 indikator. Yang pertama adalah al-mulazamah. Al-mulazamah. Yang kedua adalah al-misliyah, dan yang ketiga adalah al-qasdu. Yang ketiga adalah al-qasdu. Ini kalau zaman dahulu ya, zaman dahulu juga sampai zaman sekarang itu biasa kita temukan di dalam thariqah sufiyah. Thariqah sufiyah. Jadi para pengikut sufi yang biasa disebut dengan madrasah sufiyah. Jadi ada madrasah syadziliyah, madrasah naqsyabandiyah. Kenapa disebut madrasah? Karena di situ para anggotanya itu digembleng dari kata darosa. Darosa itu menumbuk ya, digembleng, dididik, diarahkan, diindoktrinasi, diindoktrinasi. Sehingga apa? Antar mereka itu terbentuk yaitu suatu ikatan. Terbentuk suatu ikatan yaitu ukhuwah. Nah, yang menarik adalah bahwa ikatan di antara mereka atau ukhuwah di antara mereka, kenapa tidak hanya terbatas ukhuwah atau ikatan atau rabithah dari arti fisik, tapi rabithah antara guru dengan murid, antara guru dengan gurunya, antara murid dengan murid, antara murid dengan murid. Itu rabithahnya atau ikatannya itu bukan hanya rabithah jasadiyah, tapi juga rabithah ruhiyah, atau kalau dalam bahasa Al-Quran al-ma'iyah. Al-ma'iyah kebersamaannya. Jadi al-mulazamah itu kalau dalam bahasa Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ma'iyah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi ma'iyah, kebersamaan, kebersamaan dengan orang-orang yang beriman, kebersamaan dengan guru kita. Itu tidak hanya kebersamaan secara fisik, kebersamaan secara jasadiyah. Nah, oleh karena itu ya, di dalam dunia tasawuf ada rabithah antara murid dengan gurunya yang sudah meninggal, antara guru dengan gurunya lagi yang sudah meninggal. Itu bisa. Karena apa? Karena yang namanya al-misliyah, yang namanya mencontoh, itu tidak hanya sekedar mencontoh orang yang masih hidup, justru mencontoh orang yang sudah meninggal. Itu tingkatannya adalah lebih tinggi. Jadi al-ma'iyah, al-misliyah, al-mulazamah, al-ukhuwah dengan orang yang sudah meninggal itu lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena kesolehan orang yang sudah meninggal itu sudah permanen. Kebenaran dari orang yang sudah meninggal itu adalah sudah permanen.
Makanya kemudian dijadikan sebagai ideologi. Karena apa? Karena pendapat dari orang yang sudah meninggal itu sudah permanen, tidak berubah lagi. Lain kalau kita itu mencontohnya kepada orang yang masih hidup. Mencontoh orang yang masih hidup. Suatu saat kita memuja-muja dia. Lah kok delalai mendekati pemilu, guru yang kita puja-puja ternyata pilihannya berbeda dengan kita. Luntur kesetiaan dan kepercayaan kita kepada dia. Lain kalau orangnya itu sudah meninggal. An-Naqsyabandi, Abul Hasan Asy-Syadzili, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Al-Ghazali misalnya, orang-orang yang sudah meninggal itu kesolehannya itu sudah permanen. Makanya para ulama sufi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kamu ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang benar, yang membenarkan. Nah, kebersamaan dengan orang yang membenarkan itu tidak hanya kebersamaan dengan secara fisik. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua tentang ukhuwah. Di dalam ukhuwah itu ada hakiki, ada majazi. Jadi persaudaraan yang hakiki dengan persaudaraan yang majazi. Biasanya orang akan mengatakan bahwa saudara yang hakiki itu adalah saudara yang satu kandung, atau satu bapak satu ibu. Itu disebut dengan saudara yang hakiki. Sementara saudara atau persaudaraan yang tidak melalui nasab atau tidak karena alasan nasab, itu disebut dengan persaudaraan yang majazi. Tapi kalau kita merujuk pada definisi yang pertama tadi, al-mulazamah, al-mithliyah, dan al-qasdu, justru yang hakiki, persaudaraan yang hakiki itu bukan karena nasab. Jadi bisa jadi orang yang sama sekali tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kedaerahan, tidak ada hubungan etnis, tapi dia dua orang atau satu komunitas itu merepresentasikan suatu persaudaraan dalam arti sebenarnya, itu justru lebih bisa, justru lebih terwujud daripada saudara sekandung tadi tapi tidak sama ide. Dan kita bisa melihat ya, apa itu dia itu hanya anak biologis tapi tidak anak ideologis. Ada kakak yang berantem dengan adiknya, saudara tidak akur dengan saudara yang lain. Nah, jadi muncul pertanyaan, sebenarnya yang hakiki, persaudaraan yang hakiki itu adalah persaudaraan karena nasab atau persaudaraan karena ideologi? Persaudaraan yang majazi itu adalah yang karena nasab ataukah karena majazi? Nah, di sini inilah nanti akan kita bisa menemukan ya. Kita akan bisa menemukan bagaimana konsep Al-Qur'an tentang ukhuwah. Bagaimana konsep Al-Qur'an yaitu tentang persaudaraan. Nah, secara umum konteks
penggunaan ukhuwah atau persaudaraan yang dipakai oleh Al-Quran itu ada 6. Yang pertama adalah konteks dakwah kenabian. Yang kedua adalah konteks pada hari kiamat atau pertanggungjawaban amal. Yang ketiga adalah konteks hukum syar'i, maksudnya adalah konsekuensi hukum yang terjadi karena persaudaraan. Yang keempat adalah dalam konteks akidah, yang artinya apa? Karena persamaan akidah kemudian disebut sebagai saudara. Dan yang kelima yaitu konteks ukhuwah imaniyah, kesamaan iman, kemudian disebut sebagai bersaudara. Dan yang terakhir adalah konteks ukhuwah syaitoniyah, artinya apa? Kesamaan podo-podo jahate, podo-podo melu jalannya setan, podo-podo mengikuti ajakan iblis. Nah, di antara mereka oleh Al-Quran disebut sebagai bersaudara, sebagai bersaudara. Baik, akan kita lihat yaitu dalam konteks dakwah kenabian. Dalam konteks dakwah kenabian ini ada 47 ayat atau 47 tempat di mana Al-Quran ketika berbicara tentang nabi-nabi, di antaranya Al-Quran yaitu menyebut yaitu kata saudara. Nah, ini menarik. Kenapa demikian? Karena biasanya atau hampir bisa dipastikan antara nabi dengan para umatnya, itu hampir bisa dipastikan akan terjadi suatu konflik yang umatnya itu para penyembah berhala atau orang-orang yang kufur kepada Allah, tapi kemudian datang nabi untuk menyerukan tauhid. Datanglah nabi untuk mengajak mereka meniti jalan Islam, jalan kepasrahan, jalan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun begitu, nah ini menariknya, meskipun begitu oleh Al-Quran hubungan antara nabi dengan para umatnya, umat dengan para nabinya, itu disebut dengan hubungan persaudaraan. Nah, ini yang menarik, hubungan persaudaraan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hubungan antara nabi dengan para umatnya itu disebut dengan saudara? Coba kita lihat misalnya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur akha 'ad idh anzara qaumahu bil ahqab wa qad qalatin nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, dengan mengatakan janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Ini kisah tentang kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaum yang Masya Allah, yang dulu itu sangat jaya, sangat jaya. Kalau sekarang ya seperti Cina atau Amerika ya. Cina atau Amerika.
Mereka orangnya gagah-gagah, tinggi-tinggi, perkasa. Kemudian kebudayaan mereka juga sudah sangat tinggi, bisa membangun rumah dengan memahat gunung-gunung, bisa membuat perlengkapan perang dengan sangat maju pada saat itu, ya. Dan Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad itu adalah Nabi Hud. Kepada Nabi Hud. Secara nasab, ya kaum Ad itu ya tidak tidak sama persis dengan Nabi Hud dalam artian bahwa mereka itu bersaudara, gitu ya. Ya mungkin ada beberapa yang bersaudara dengan Nabi Hud. Akan tetapi oleh Al-Quran, ya, Nabi Hud itu disebut sebagai saudara kaum Ad, saudaranya kaum Ad. Nah, Sayyid Qutb misalnya dalam Fidhilal Quran itu mengatakan ini adalah dalam rangka untuk memberikan empati. Karena apa? Karena setiap para nabi di dalam berdakwah atau mendakwahi kaumnya itu selalu mengatakan Said inni akhafu. Aku khawatir. Aku itu khawatir kamu akan dibinasakan oleh Allah. Aku khawatir kamu akan mendapatkan azab dari Allah. Aku khawatir kamu akan begini dan seterusnya. Jadi penyebutan kata sebagai saudara, Nabi Hud adalah saudaranya Ad. Ad adalah bersaudara dengan Nabi Hud. Ini bisa disebut sebagai lisanul hal, ya. Lisanul hal atau petanda objektif yang dilakukan oleh Nabi Hud terhadap kaumnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Hud kepada kaumnya itu adalah persis seperti yang dilakukan oleh saudara terhadap saudaranya. Atau apa yang dilakukan oleh Nabi Hud itu adalah sesuatu yang mestinya dilakukan oleh saudara kepada saudaranya. Dengan kata lain misalnya, ya, kalau kita atau ada orang secara nasab bersaudara dengan si A, bersaudara dengan si B secara nasab, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Hud. Jadi ketika saudara kita itu lagi melenceng, di sini disimbolkan yaitu Allah ta'budu illallah. Secara akidah saudara kita itu melenceng, maka konsekuensi bahwa diri kita itu sebagai saudaranya itu harus memperingatkan. Kalau kita itu adalah sebagai saudara, melihat saudara kita itu secara akidah itu melenceng, secara akidah tidak benar, kok kemudian kita biarkan? Itu sesungguhnya kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai saudara. Kita tidak menjalankan fungsi kita sebagai saudara. Justru karena kita itu saudara. Makanya ya biasanya ini ngomong Jawa niku ngene Kang yo. Aku ngandani awakmu, aku menasihati kamu. Itu justru karena aku itu sayang karo sampean. Justru karena aku itu prihatin karo sampean.
Justru karena sampean iku tak anggap dulur. Nah, justru karena sampean iku tak anggap dulur, maka aku menasihati kamu. Kalau kamu tidak aku anggap sebagai dulur, sebagai saudara, wis babahno wis arep nglakoni apa wae karepmu sakarep-karep. Tapi justru karena kamu itu aku anggap sebagai saudara, aku anggap sebagai saudara, maka aku peringatkan. Jadi semacam itu ya yang dilakukan oleh Nabi Hud. Kenapa oleh Al-Quran kemudian disebut sebagai saudara. Demikian juga wa ila samud akhahum salihah wa ila madyan akhahum syu'aiba idh qala lahum akhuhum nuh idh qala lahum akhuhum hud idh qala lahum akhuhum salih idh qala lahum akhuhum lut. Ini juga untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang dilakukan oleh para nabi terhadap kaumnya itu tidak seperti yang dilakukan oleh seorang raja kepada rakyatnya, tidak seperti yang dilakukan oleh suatu gerombolan ketika tidak setuju dengan kelompok yang lain. Jadi dakwahnya para nabi, demikian juga dengan Gusti Nabi Muhammad SAW, itu adalah dakwah ukhuwiyah, yaitu dakwah persaudaraan, yaitu dakwah atas nama keprihatinan sebagai saudara. Jadi kalau dalam dunia pendidikan ya, dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh para nabi itu sudah pada tingkat yaitu internalisasi, sudah pada tingkat yaitu afeksi. Jadi para nabi itu di dalam menjalankan risalah itu sudah menghayati, sudah sampai kepada keprihatinan. Jadi tingkatannya sudah tinggi. Tidak hanya sekedar ini adalah sebagai tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Tidak hanya sekedar itu. Kenapa Nabi berdakwah? Ya karena tugasnya. Kenapa Nabi berdakwah? Karena memang fungsinya berdakwah. Tidak hanya sekedar itu. Tapi Nabi berdakwah, para nabi berdakwah, para nabi mengajak kebenaran. Para nabi mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dari sekedar tupoksi. Lebih dari sekedar ini adalah kewajiban. Tapi sudah sampai pada tingkat yaitu keprihatinan. Sudah pada tingkat yaitu penghayatan, yaitu internalisasi. Dan ini bisa kita contoh. Ini bisa kita contoh. Ketika kita melaksanakan suatu amal kebaikan, tidak hanya sekedar ini adalah suatu kewajiban, tapi ini sudah menjadi panggilan hati, sudah menjadi panggilan jiwa kita untuk melaksanakan semacam itu. Nah, kita sudah sampai pada tingkatan seperti para nabi, seperti para nabi. Jadi sing jenenge wong dakwah iku ya macam-macam ya. Ana sing dakwah ya karena mendapatkan amplop, yes. Ana sing dakwah yaitu karena perintah, yaitu perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang dakwah itu adalah
karena panggilan jiwa. Tapi yang perlu diketahui, bahkan para nabi pun itu sendiri, bahkan para nabi itu awal mulanya itu ya tidak kemudian menawarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi, itu ya tidak. Atau kemudian melatih dirinya kemudian menjadi nabi, itu ya tidak. Bagaimana kita bisa melihat ya Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi nabi, ditemui oleh malaikat Jibril, itu ya ketakutan, sangat takut. Karena apa ya? Karena beliau tidak membayangkan sedikit pun, wah nanti aku jadi nabi misalnya. Bahkan Nabi Musa sekalipun, Nabi Musa sudah mempunyai referensi lama bergaul dengan Nabi Syuaib, seorang nabi. Itu pun ya tidak kemudian, wah aku pengen jadi nabi, enggak. Jadi begitu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya beliau yang menawar, aduh kok kula sing dianu, macam-macam itu. Tapi begitu para nabi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, itu yang mereka menjalankan dengan penuh totalitas. Dan ketika beliau mereka menjalankan dengan penuh totalitas, akhirnya bisa internalisasi, bisa menghayati dan bisa menjiwai. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai tingkat itu? Entah kita nanti itu akan jadi mubalek atau jadi guru atau jadi apa. Yang penting adalah prasyarat utama, yaitu ketulusan hati, keteguhan jiwa, dan amal soleh yang melekat ke dalam diri kita, itu harus kita persiapkan. Sehingga apa? Kalau kita mendapatkan tugas, pertama-tama bolehlah kita melaksanakan karena kewajiban, pertama-tama bolehlah kita melaksanakan karena tupoksi. Tapi lama-lama harus kita tingkatkan. Harus kita tingkatkan bahwa kita di dalam melayani umat, anggap bahwa mereka itu adalah saudara. Kita di dalam mendidik murid, anggap bahwa dia itu adalah saudara. Ketika kita dalam mendakwahi masyarakat, ingat bahwa mereka itu adalah saudara saya. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi. Baik para hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan sambung di Jumat mendatang. Marilah kita akhirin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.